Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, alhamdulillah, semoga pagi ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan berkah itu tidak dengan amin, tapi para ulama mendefinisikan berkah dengan ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya satu kebaikan dan konsisten dijaga sampai meninggal. Jadi harapan kita belajar itu diberkahi supaya setelah belajar kita menjadi lebih baik. Ya, dan itu sifat yang melekat pada semua jenis ibadah. Ukuran pertamanya itu adalah perubahan menjadi lebih baik. Akhlak, tazkiyatun nafas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika mendapat tugas meninggikan pondasi Ka'bah sehingga berwujud kembali Bait Musyarraf, Ka'bah Musyarrafah, itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keduanya di sisi Ka'bah agar kelak nanti terlahir Nabi istimewa, Nabi agung yang sudah Allah informasikan sebelumnya dalam komitmen kenabian. Tadi saya di Al-Azhar di Bekasi menyampaikan, karena imamnya saat subuh membacakan Ali Imran ayat 80 sampai 83 dibagi pada 2 rakaat. Nah, di ayat 81 itu ada sebuah komitmen kuat bagi seluruh nabi yang bertugas di bumi, bahwa kenabian mereka itu dibenarkan oleh Allah, ditetapkan jika salah satunya menguatkan komitmen utama. Di antara komitmen utama itu adalah untuk menguatkan risalah Nabi penutup, Nabi agung yang menyempurnakan semua ajaran para nabi itu, sekaligus menyempurnakan seluruh sifat-sifat kemuliaannya. Jadi kalau Anda ingin melihat Nabi yang mewakili seluruh kemuliaan, sifat akhlak mulia Nabi-Nabi sebelumnya, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin menyimak, mempelajari keutamaan ajaran yang menyempurnakan, menggabungkan seluruh yang sebelumnya dan menyempurnakanlah, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka pelajari, pahami, ingat. Jadi nggak mungkin kita ingat pada peristiwa yang nggak mungkin kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi pelajari dulu ayat ini, lantas ingat-ingat dalam kehidupan kita. Pahami, pelajari, kemudian ingat saat Allah mengambil komitmen, perjanjian kuat dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Ya, seluruh nabi namanya nabiin. Kalau bilangannya jamak tapi terbatas, yaitu anbiya namanya. Karena mengisahkan tentang nabi-nabi tertentu walau tidak semua nabi. Jelas ya? Kalau semua nabi tanpa kecuali itu namanya nabiyyin. Nah, semua tanpa kecuali diambil perjanjian, komitmen tegas oleh Allah dari Al-Quran dan disebut mitsaq. Komitmen para nabi, rasul itu disebut mitsaq dalam Al-Quran. Apa di antara komitmennya itu? Yang paling pokok adalah lama ataitukum min kitab. Ketika engkau dilantik jadi nabi dan diberikan kitab, di pembedanya seorang nabi punya wahyu. Jelas ya? Mesti ada wahyunya itu. Yang kedua hikmah. Nanti penjelas dari wahyu itu dalam bentuk ilmu dan perilaku. Ya, kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Itu hikmah. Baik ya? Nanti setelah itu apa perjanjiannya? Ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'a. Kabarkan kepada umatmu akan ada nabi penutup yang paling tinggi derajat, yang paling sempurna ajarannya, yang paling mulia akhlaknya.
Karena itu di Quran surah 30 di ayat ke-21 disebut uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di surat Al-An'am langsung dilekatkan sifat mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Maka dari itu kalau nanti disampaikan pada umat, semua nabi berkewajiban menyampaikan pada umatnya akan datang nabi penutup, ya, lebih hebat dan sebagainya. Itulah yang menjadikan masa lalu sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Menunggu-nunggu itu. Ya, diviralkan di Al-Qur'an sifat mereka di surah Al-Baqarah, sejak Al-Baqarah. Dari ayat misalnya 89. Jadi di kitab mereka itu sudah disampaikan, nanti akan ada nabi penutup, cirinya begini, spesifik. Cirinya disebutkan, ciri fisiknya, keturunan dari ciri ayahnya bagaimana, ciri ibunya, tempat lahirnya, daerahnya seperti apa, spesifik sekali. Sehingga mereka disifati diantaranya di Al-Baqarah ayat 146 itu sebagai orang yang kenal Nabi seperti kenal anaknya sendiri. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang pernah dapat kitab diterangkan dari nabinya itu pasti kenal Nabi Muhammad seperti kenal anaknya sendiri. Ibu kan nggak mungkin pulang ke rumah bawa anak orang, ya kan? Ibu kenal anak ibu kan, bapak kenal anak bapak. Itu mereka kenal Nabi seperti kenal anaknya sendiri. Itu yang menjadikan mereka berangkat ke utara di bagian Madinah, daerah paling subur, sebetulnya untuk menunggu Nabi Muhammad jauh sebelum kedatangannya. Jadi ini saking utamanya beliau. Jadi kalau ada nabi-nabi lain bagus, utama, Nabi Muhammad lebih utama. Dan berbahagialah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu banyak salawat, Bu, Pak, banyak salawat. Nah, salawat pun balik lagi ke kita itu. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membiasakan salawat padaku, kata Nabi, walaupun cuma satu, balasannya dari Allah 10 untuknya. 10. Nanti dari 10 ini 1 ke 10-nya beda-beda. Ya, ada penghilang kegelisahan. Orang banyak sholawat tuh banyak tenang hidupnya. Kalau nggak percaya silakan, banyak sholawat lebih tenang ke hati kita. Yang kedua, merubah menjadi lebih baik. Karena sifat Nabi itu teladan. Orang yang sering sholawat pada Nabi itu insya Allah akan merubah akhlaknya lebih baik. Anak dari kecil ajarin sholawat. Makanya anak itu kalau tumbuh dengan sholawat, itu insya Allah akhlaknya akan baik. Mau berkata kasar malu karena ada sholawat di lisannya. Ya, Bapak untuk menghindari korupsi banyak sholawat. Ya, masa sholawat mau nipu, ya, sholawat mau korupsi kan nggak enak tuh. Nggak percaya silakan aja Pak. Kalau banyak sholawat, insya Allah nggak korupsi tuh. Ya, mau nyogok juga malu sholawat, ya kan? Nah itu diantara fadilah. Nanti ada 10. Itu ada yang standar. Ya, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada yang standar. Ada yang istimewa dan itu riwayatnya tersambung secara mutawatir. Yang istimewa itu nanti ada yang terkait dengan pengabulan doa, ya, ada yang terkait dengan penghilang kegelisahan, sampai ke perkara misalnya utang piutang dan sebagainya. Itu ada sanadnya. Nanti lain waktu kalau ada waktu ngaji khusus tentang salawat itu bisa diturunkan, termasuk rentetan sanadnya. Ya. Nah kembali, jadi semua berebut ingin mendapatkan bagian istimewa dengan Nabi utama ini. Sampai Nabi Isa alaihissalam yang rentang waktunya kurang lebih 600 tahun lah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kurang lebih. Kan sifat itu lebih mulia daripada zat. Kalau zat itu sosoknya. Nah, jadi yang disebutkan itu yang dengan sifatnya melekat kepadanya. Nah, sifat ini menunjuk keistimewaan. Orang diberi sifat kan cuma 2, sifat baik, sifat buruk. Jujur itu sifat, tawadu itu sifat. Maka kalau kita katakan dia orang jujur, dia orang tawadu, baik tidak? Nah, dalam ilmu bahasa, keutamaan sifat itu melekat pada dirinya, maka kan sifatnya lebih utama. Ya, lebih utama. Nanti itu ada ilmu balaghah, di tashbih namanya. Ya. Anti kal badri fil jamalah. Ya, suami mengatakan pada istri malam-malam, "Mah, keluar yuk sebentar." Kenapa? Lihat langit. Lihat deh, Masya Allah, aura mamah lebih indah dibandingkan cahaya bulan. Nah itu di ilmu balaghah. Tapi kalau tashbihnya itu mau lebih tinggi, hilangkan adat tashbihnya, ya kan? Langsung musyababahnya. Ya, musyabahnya dihilangkan, musyababahnya dimunculkan. Jadi yang mamahnya dihilangkan, sepertinya dihilangkan, bulannya langsung tampakkan. Ya, Masya Allah, lihat ketemu istri, suami salaman, Masya Allah, ada rembulan di rumah gitu kan? Nah itu sifat lebih tinggi. Semua nama yang melekat kepada Rasulullah itu nama sifat. Muhammad, Ahmad, Mahi, Kafi, itu sifat semua. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kemuliaan akhlak Rasulullah SAW.
Itu poinnya. Ya, sampai Nabi Isa mengatakan pada umatnya, diabadikan di Quran surah 61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Salah satu nama sifatnya, dan cuma sekali disebutkan di Al-Quran. Beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya. Ini kan kabar gembira itu biasanya lahir dulu baru ngasih kabar. Ya, nama siapa tuh? Ahmad, pas tuh. Ya, ya sifat mubalaghah dari turunan kata Hamid yang banyak memuji keluar, banyak ibadah. Kalau Muhammad banyak dipuji ke dalam. Ya, saking tingginya ibadahnya maka disebut dengan Ahmad. Kenapa Nabi Isa mempopulerkan nama Ahmad? Karena memang ada sifat kasih yang dimiliki Nabi Isa diserupai bahkan lebih pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kan ajarannya ajaran kasih. Ajaran kasih. Nabi Muhammad sifat kasihnya dalam sekali. Dalam sekali. Ya, sehingga ada berita viral nanti Nabi akhir zaman itu punya sifat kasih yang sangat dalam. Umatnya menduga, apakah ini Nabi yang terakhir, Nabi Isa? Kan banyak ditunggu juga. Ternyata beliau menyampaikan, bukan saya, nanti ada yang lebih hebat dibanding saya. Ajaran kasihnya begitu dalam, saking tingginya nanti beliau itu ibadahnya pun kepada Allah luar biasa. Maka yang disebutkan sifat Ahmadnya dibanding Muhammadnya. Kenapa? Untuk menunjukkan ibadahnya nggak bisa ditandingi. Itu poinnya. Walaupun sifat kasihnya itu dalam, jangankan pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, Nabi kan luar biasa. Di mana ada ajaran mengatakan dalam konteks perang militer pun tidak boleh merusak tanaman. Di mana ada ajaran begitu? Jangan injak tanaman, jangan tebang pohon-pohon sembarangan. Dalam suasana militer nggak boleh merusak tumbuhan. Makanya dosa besar tuh kalau ada orang misalnya membabat pohon-pohon dalam suasana damai. Sehingga muncul banjir bandang dan sebagainya. Itu dosanya besar sekali. Karena dalam suasana militer pun itu dijaga keaslian tumbuhan itu. Itu kasihnya luar biasa. Nah, diduga oleh umatnya Nabi Isa waktu itu, ini Nabi terakhir. Maka Nabi Isa mengatakan, bukan saya, ada Nabi yang akan lebih hebat di kemudian hari, sifat ibadahnya tak tertandingi oleh Nabi lain. Nah, itu dibuktikan dalam perjalanan sejarah. Kemudian ditampilkan di Al-Bukhari, nomor hadis di 2010, ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dikonfirmasi Nabi Muhammad SAW bagaimana sholat malamnya itu, sampai rakaat pertamanya terlihat kakinya sudah bengkak-bengkak. Dan ketika ditanya kepada beliau, lima hakadha wa kama qalat, beliau jawab dengan ringannya, afala akunu abdan syakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, Bapak kalau udah dijamin misalnya di ahli surga, masih mau ngaji nggak pagi ini? Masih mau tahajud nggak? Nabi malah kebalik, ya. Ya, fasalli li rabbika wan inna a'tainakal kautsar. Ya, begitu mendapatkan kautsar malah meningkat salatnya. Meningkat sedekahnya. Ya, karena malu sama Allah. Masa ahli surga enggak salat? Ya kan, malu sama Allah. Masa yang dijamin surga tidak bisa memberikan teladan? Afala akunu 'abdan syakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Seorang nabi, status tinggi, akhlaknya mulia, dekat dengan Allah, orang yang belum meninggal, surganya sudah lengkap, turun satu surah untuk beliau. Ya, masih sholat malamnya dan setelah rakaat yang pertamanya bisa bengkak kakinya. Ya, ada orang yang surga belum jelas, bukan kita ya. Surga belum jelas, bukan nabi, bukan rasul, belum terjamin, nggak disebut namanya di Quran, kan? Malam juga bengkak matanya gitu. Nah, ini repot. Nah, maka dari itu semua berebut, bagaimana caranya menginginkan Nabi Muhammad SAW itu, ya kalau tidak hadir di eranya untuk membantu dakwah beliau. Ya, atau menyampaikan minimal pada umat. Ini kewajiban semua nabi sebelum Nabi Muhammad harus disampaikan. Makanya Nabi Isa itu menyampaikan dengan gembira, wa mubasysyiran, ngumumin dengan gembira, padahal belum lahir. Ini Pak Ahmad misalnya, ya, nyampaikan ke masyarakat, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah lahir anak-anak kami, ya, Husain lahir, ya kan? Kapan lahirnya Pak? Entar 6 tahun lagi, ya kan? Nah, Bapak Ibu ketawa kan? Karena nggak normal. Nggak normal. Nabi Muhammad lain, 600 tahun belum lahir, nabinya sudah gembira ngumumin. Dan umatnya nerima. Jadi kalau ada umatnya yang tidak nerima, bukan umat nabinya tuh. Ya kan? Ya, Nabi Isa nyampaikan, Yesus sampaikan ke murid-muridnya, ke umatnya, nyampe akan ada nabi penutup setelah saya. Sifatnya begini, cirinya begini, ditunggu oleh umatnya pada masa itu tuh. Itu gembira menyampaikannya. Karena itu balik ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, keduanya berdoa di samping Ka'bah, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 kemuliaan bagi Nabi terakhir yang akan lahir dan dimohonkan lahirnya dekat Ka'bah.
Karena disebutkan istimewa, nabinya mulia, maka tempat lahirnya pun minta sama Allah supaya lahirnya dekat tempat yang paling mulia di lokasi itu. Dan dikabulkan oleh Allah. Satu-satunya nabi yang lahir dekat Ka'bah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di area dekat situ. Kalau kita ada istana kan di samping istana raja yang samping Jabal Qubais itu, sampingnya, ya. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Lalu didoakanlah 4 hal. Ini kaitan dengan pengantar saya tadi. Doa ini nanti diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika 1 wa yu'allimuhumul kitaba 2 wal hikmah 3 wa yuzakkihim 4 innaka antal azizul hakim. 4 permohonan. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang mulia itu, yang agung itu, diutus lahirnya di daerah sini, dekat Ka'bah sini. Dari kalangan orang-orang yang berkehidupan di sini. Dekat Ka'bah yang mulia. Jadi waktunya mulia, hari Senin. Ya kan? Kalau belajar lebih dalam lagi nanti lebih agak dalam, ada kitabnya khusus. Al-Ahad lillah, Yaumul Ahad itu hari kembali kepada Al-Ahad. Lillah, pada Allah. Ya, Al-Isnin itu lahirnya untuk para nabi. Thulatsa para ulama, warasatul anbiya. Ya, tapi kitabnya agak dalam ini. Ya, makanya yang terpilih lahir di hari Senin Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ada sunnah puasa. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa? Hadza yauma wulidtu, ini hari lahir saya. Ya, jadi ketika kemudian beliau terlahir, lahirnya tepat seperti doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam di lokasi itu. Ya, dekat area sekitaran Ka'bah. Membawa 4 risalah dimintakannya. 1, mendapat ayat. Itulah sebabnya kenapa seluruh isi Al-Quran disebut ayat. Coba lihat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286. Isinya ayat semua kan? Nah, ayat itu artinya tanda yang membenarkan sebagai utusan dari Allah, sekaligus menjadikan orang yang mengikutinya dekat dengan Allah. Jadi tanda itu banyak dalam bahasa Arab. Alamat itu bahasa Arab. Tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya Masjid An-Nur. Nah, dengan tahu alamat itu semakin mudah ke tujuan. Ada tanda untuk membedakan objek. Ya, namanya ismun. Dari kata wasmun asalnya. Ya, ismun itu kenapa disebut nama? Karena dengan nama ada pembeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, apa yang membedakan rumah dengan masjid? Namanya. Selain objeknya. Kalau nggak kelihatan objeknya, nggak ada nama kan nggak ketahuan. Masjid An-Nur, ya kan? Kan? Itu rumah misalnya kan, fulan. Disebut rumah, disebut masjid untuk membedakan objek, termasuk nama kita. Ya, makanya masmuk, siapa namamu? Untuk membedakan fulan dengan yang lainnya, fulanah dengan yang lainnya. Dari situ muncul kata sumu, sesuatu yang tinggi. Kalau ngasih nama, berilah nama yang meninggikan derajatnya. Jangan sampai diberi nama yang dengan nama itu terolok-olok keadaan dirinya. Makanya beri nama, hati-hati. Nama itu bagian dari doa. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga yang tadi saya sampaikan, ayat ini paling tinggi. Ayat itu tanda khusus yang mendekatkan hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa isi Al-Quran disebut dengan ayat, karena setiap kali kita baca Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ya, ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri insan beriman itu sederhana. Ikut panggilan Allah. Jadi pertama salat. Standar iman itu salat. Karena itu salat satu-satunya amalan yang disebut iman dalam Al-Qur'an. Disebut iman. Di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman pertama diletakkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Artinya pembeda orang beriman dengan belum beriman pada salatnya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tidak salat, dipertanyakan keimanannya. Nah, itu kalimat Nabi langsung itu, ya. Al-farqu bainal mu'min wal kufur wal kafir tarkus salat. Perbedaan orang beriman dengan yang belum beriman itu lihat ngerjain salat atau tidak. Itu poin pertama. Ya, setelah itu, ini yang paling menariknya, ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, saya kembali kepada ayatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ayat. Harus ada ayat untuk melegalkan. Status wahyunya apa? Status nabinya apa yang melegalkan? Ada wahyu.
Wahyunya bentuknya apa? Ayat. Maka kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan legalitasnya sebagai Nabi dan Rasul diturunkan ayat. Ayatnya dibacakan, diperdengarkan, berulang tanpa bosan. Dalam bahasa Arab yang diperdengarkan berulang terus tanpa bosan disebut singkatnya Al-Quran. Ya, dibacakan, diperdengarkan. Qiraah itu baca. Quran itu sifat mubalaghah dari qiraah yang diperdengarkan terus, orang nggak ada bosan. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran? Karena akan terus dibacakan dan tidak ada orang bosan. Siapa orang bosan baca Quran boleh angkat tangan. Bapak minimal baca Quran berapa kali sehari? Ibu berapa kali? Ada sekali baca Quran? 2 kali? 3 kali? Siapa yang 5 kali dalam sehari baca Al-Quran? Tidak ada. 2 ada. Kalau ibu cuma 2 kali baca Quran sehari, berarti ibu cuma sholat subuh, yang lain tidak. Karena kita itu baca Quran pasti 17 kali sehari paling minimal. Oh iya ya. Al-Fatihah itu Quran bukan? Quran. Intinya Al-Quran, Al-Fatihah itu Ummul Kitab, Sabul Matani. Diulang-ulang 17 kali sehari, Anda bayangin. Ya, 24, 4, 3, 4 kan itu rumusnya kan? 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kecuali kayak tadi ibu 2 kali aja gitu kan, berarti subuh aja tuh. Ya. 17 kali. Ada nggak orang baca-bacaan sehari 17 kali? Dan nggak pernah bosan. Silahkan baca buku apapun yang paling viral sekalipun, silahkan Anda baca 17 kali sehari. Baru 3 kali udah bosan. Saya belum pernah ada orang pertanyaan nih, baru datang ada pertanyaan nih. Masalah orang nih. Masalah orang. Nah, itulah nasibnya Ustadz begitu. Jadi Masya Allah 17 kali silahkan suruh baca. Belum tentu itu. Dan belum ada orang yang datang dengan mengatakan saya pusing Ustaz. Kenapa? Fatihah 17 kali saya baca pusing saya. Antum dari mulai balik sampai sekarang berapa ratus ribu kali baca, nggak ada. Itulah Al-Quran. Jadi seorang nabi itu mesti ada wahyunya. Nggak bisa cuma dengan mengklaim saya barusan video call dengan malaikat, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus memang ada penjelas. Makanya di dalam kitab hadis yang pertama dibuat oleh Imam Al-Bukhari, topiknya kitab Bad'ul Wahyi, untuk menunjukkan bagaimana nabi yang benar, utusan yang benar, atau pengajar yang benar yang tersambung sanadnya ke nabi, seperti ini jalannya. Itu gambarannya. Yang kedua, perhatikan kalimatnya, wa yu'allimuhumul kitab, harus mengajarkan ini lewat keterangan penjelasan beliau. Maka ada Al-Quran, ada penjelasan. Penjelasannya disebut dengan hadis, untuk membedakan dengan sifat Quran qadim. Al-Quran qadim, Al-Quran laisa bimakhluqin. Al-Quran bukan makhluk. Jelas? Al-Quran kalamullah, firman Allah. Nah, kalimat Nabi yang menjelaskan hadis. Ya, kalau hadis bermakna jadid, sesuatu yang disampaikan, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw ghairi khalqiyatin. Itu definisi ilmu hadisnya. Itu pun nanti harus diriset lagi, benar nggak kata-kata Nabi, tahu dari mana? Maka ada ilmu khusus namanya sanad. Disebut dari Nabi, ditinjau dulu, dicek dulu, diteliti dulu. Maka 5 syaratnya ya untuk diterima. Mattasala isnaduhu binaqdil abdid dhabiti 'anil abdid dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihah. Harus nyambung sanadnya. Benar nggak ada orangnya? Ada nggak? Misal ada hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dari mana tahu itu hadis? Oh, karena ada di Al-Bukhari. Betul ada, betul. Di mana? Nomor hadis 5027. Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana memastikannya dari Nabi? Oh, Al-Bukhari mengambil dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal mengambil dari Syu'bah. Syu'bah mengambil dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad mengambil dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mengambil dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sanad. Jadi nggak sembarangan. Tiba-tiba hadis Nabi misalnya tidak ada runtutan. Nah, itu belajarnya pun ulama itu tidak mudah. Kaji 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, 10 kitab, 20 kitab, 100 kitab, lihat, nyampe. Ilmunya turun lagi. Nah, setelah itu apa? Hikmah. Hikmah. Menyampaikan sifat hikmah. Hikmah itu ada beberapa makna.
Satu, konsistensi penjelasan dengan sikap. Ya, jadi antara yang dikatakan dengan yang diperbuat harus sama. Jangan sampai ngajarkan tahajud, nabinya nggak tahajud, itu nggak mungkin. Ya, ulama warasatul anbiya juga begitu. Ngajarkan muridnya tahajud, dianya tahajud. Ngajarkan muridnya dekat dengan Quran, dianya baca Al-Quran. Itu hikmah. Yang kedua, hikmah itu puncak ilmu. Puncak ilmu itu sifat bijak yang mengerti objek dakwah. Ke orang tua bagaimana, ke kalangan awam bagaimana, dengan para ulama bagaimana, sikapnya tidak sama. Nah, dari tiga ini yang keempat, inilah intinya. Jadi saya nerangkan kurang lebih hampir 15 menit, ingin mengembalikan ke pembukaan kita tadi yang berkah yang kata Ibu Amin tadi itu. Ya. Wa yuzakkihim. Dan tiga ini menunjuk pada satu tujuan, membersihkan hati supaya jadi pribadi yang baik. Karena intinya di sini Bu, Pak. Kalau ini baik, semua bagian tubuh kita baik. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Jadi di sini di dalam jiwa kita. Nah, itulah sebabnya disebut dengan tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan sifat-sifat buruk dalam sini. Sebab bagi tubuh kita itu, bagian luar ini, itu bagaimana hatinya. Ya, marah itu kan mata melotot, mulut mulai mengacau, tangan bersikap kasar karena suasana hati. Ya kan, karena ada sifat iri keluar ekspresi yang tidak bagus. Karena dengki keluar kata-kata kotor, kan di sini. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Quran surah 12 ayat 53. Keadaan jiwa itu kalau nggak terkendali yang keluar sifat buruk. Nah, tugas Nabi mengajarkan lewat Quran, lewat hadis dengan hikmah memperbaiki hati. Kalau sudah hatinya bagus, akhlak keluar. Akhlak itulah identitas kita sebagai makhluk. Penciptanya Allah disebut Khaliq. Quran surah 15 ayat ke-28, inni khaliqun basyara. Kita yang tercipta sebagai makhluk, sifat bawaan penciptaan kita namanya akhlak. Supaya akhlak keluar harus digali lewat apa? Lewat ibadah. Dalilnya apa? Al-Quran. Caranya apa? Hadis. Prakteknya apa? Sunnah. Jalannya bagaimana? Hikmah. Lahirnya apa? Akhlak. Nah, saking pentingnya ini didahulukan jawabannya. Jadi begitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu berdoa, dijawab kemudian di era Nabi Muhammad dilahirkan. Ini dahsyatnya Nabi Muhammad. Tadi minta berapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? 4. Jawabannya 5, Bu. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Diminta 4 oleh 2 Nabi mulia, Allah jawab 5. Ada lagi yang begini, Nabi lain minta dikasih, Nabi Muhammad gak minta diberi. Kenal Nabi Musa, Bu? Ayo bilang kenal. Nabi Musa itu minta sama Allah sebelum ke Firaun, berdoa supaya dilancarkan lisannya, dilapangkan hatinya. Maka beliau berdoa di surat Taha, Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu. Perhatikan, Rabbi shrahli sadri. Beliau minta dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat, alam nashrah laka sadrak. Sempurna kalimatnya. Rabbi shrahli, alam nashrah sadri laka sadrak. Minta wa yassirli, Nabi Muhammad walu yassiruka lil yusra. Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa minta 4, Allah menyempurnakan, jawab 5. Al-Baqarah 129, jawabannya Al-Baqarah 151. Perhatikan jawabannya. Permintaannya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Dijawab kama arsalna fikum rasulan minkum. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum kama arsalna fikum rasulan minkum. Yatlu alaihim ayatika yatlu alaihim ayatina. Ya kan? Wa yu'allimuhumul kitab. Tidak? Didahulukan tazkiyah, dikedepankan saking pentingnya tazkiyah. Wa yuzakkihim. Coba lihat jawabannya. 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Yang urutan 4 dari doa-doa Nabi tadi didahulukan. Kedua setelah Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitaba 3, wal hikmah 4, 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi bukan hanya 4, yang kelimanya mengajarkan apa yang kita belum tahu. Itu diantara mukjizatnya. Mana ada zaman pada saat itu tinggal di tempat yang sangat jauh, di tengah-tengah, tidak ada peradaban, kok bisa menginformasikan tentang perkembangan janin. Ya, di dalam perut seorang ibu, di dalam rahim.
Ya, di surah ke-22 ayat 5 itu kan dijelaskan. Ya, kemudian dirinci di surat Al-Mu'minun bagaimana keadaan ya, janin itu berkembang dan sebagainya. Itu bagaimana bisa menjelaskan itu? Ya, nanti Romawi akan dikalahkan. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Romawi akan kalah, perangnya belum kejadian. Kan sesuatu yang tidak mungkin, belum terjadi sudah diisyaratkan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 5. Tapi poin saya adalah dari 4 yang dimohonkan itu, tazkiyah dimohonkan nomor 4 oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, oleh Allah dimajukan nomor 2 setelah Al-Quran. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ingin memberikan kesan bahwa sebaik-baiknya orang ngaji, seistimewa-istimewa orang ngaji itu bukan yang hafalannya paling banyak, bukan yang bacaannya paling merdu, tapi bagaimana yang dibaca itu merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Nah, ini nanti ditafsir di Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32. Thumma awrafna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sadiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Anugerah terbesar ahli Quran itu bukan saat hafal 30 juz dengan hafalan yang mutqin, bacaannya bagus, atau yang ngaji yang ustadznya istimewa, jemaahnya bagus, banyak dan sebagainya, bukan itu. Yang istimewa itu adalah yang setiap ayat dikaji bisa merubah orangnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.